Kalau sekarang ya kalau kita dizolimin seperti itu, dirugikan seperti itu, mereka harus berpikir lah karena memang standar sepak bola Indonesia sudah bagus. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Erick Thohir tolak undangan Presiden AFF untuk menyaksikan laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Erick Thohir sebut, kami tidak bisa karena fokus ke timnas lawan Cina dan Jepang. Begini komentar Shin Tae-yong setelah disuruh jadi pelatih ASEAN All Stars. Shin Tae-yong nekat ngomong begini di hadapan petinggi AFF, semua netizen Indonesia pasti setuju dengan pendapatnya ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Erick Thohir tolak undangan Presiden AFF untuk menyaksikan laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Erick Thohir sebut, kami tidak bisa karena fokus ke timnas lawan Cina dan Jepang. Dalam waktu dekat, sebuah pertandingan spesial akan digelar mempertemukan ASEAN All Stars melawan klub raksasa asal Inggris, Manchester United, yang akan dilaksanakan pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Laga ini bukan hanya sekadar tontonan biasa, melainkan ajang prestisius yang menjadi simbol eratnya hubungan antara sepak bola Asia Tenggara dan Eropa. Duel bergengsi tersebut rencananya akan diselenggarakan di salah satu stadion megah di kawasan Asia Tenggara, yang kini tengah bersiap menyambut kedatangan klub legendaris berjuluk Setan Merah itu. Yang menarik, Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF mengambil langkah istimewa dengan mengundang seluruh ketua federasi dari negara-negara anggota ASEAN untuk hadir langsung menyaksikan laga berkelas ini. Termasuk di antaranya adalah perwakilan dari Indonesia yang dipastikan mendapat tempat khusus dalam acara tersebut. Undangan ini bukan hanya sekadar bentuk penghormatan, tetapi juga menjadi momen penting untuk mempererat kolaborasi antar negara di bidang sepak bola. Pertandingan melawan Manchester United diprediksi akan menjadi sorotan dunia dan membuka banyak peluang, baik dalam hal pengembangan pemain muda ASEAN, pertukaran ilmu kepelatihan, maupun kerjasama komersial yang menguntungkan. Partisipasi tokoh-tokoh penting dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara di laga ini menjadi bukti bahwa kawasan ini siap tampil lebih percaya diri di panggung sepak bola internasional. Meski undangan untuk menyaksikan laga bergengsi antara ASEAN All Stars kontra Manchester United telah dilayangkan kepada seluruh ketua federasi di Asia Tenggara, ternyata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak dapat memenuhi undangan tersebut. Melalui pernyataan resmi pada malam hari tanggal 25 April, PSSI menjelaskan bahwa absennya sang ketua bukan tanpa alasan. Saat ini, fokus penuh sedang diarahkan pada persiapan tim nasional Indonesia untuk menghadapi dua laga krusial melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Erick menyadari betul bahwa dua pertandingan tersebut bukan sekadar pertandingan biasa. Tapi hasil dari laga kualifikasi Piala Dunia akan sangat menentukan nasib Indonesia, apakah mampu melangkah lebih jauh ke putaran berikutnya atau harus mengubur mimpi tampil di pentas dunia. Dengan waktu yang semakin sempit dan tantangan yang tidak ringan, segala daya dan upaya kini dipusatkan untuk memastikan skuad Garuda bisa tampil optimal. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dari federasi untuk mendahulukan kepentingan nasional dibandingkan acara lain sekalipun. Baginya, tanggung jawab utama saat ini adalah menjaga asa Indonesia di jalur kualifikasi. Saya memilih tetap di sini karena kita sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Erick tegas. Di tengah sorotan terhadap ketidakhadiran Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam laga ASEAN All Stars versus Manchester United, ternyata ada alasan kuat lain di balik keputusannya itu. Bukan hanya karena fokus menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga karena saat ini federasi sedang bekerja keras mempercepat proses naturalisasi dua talenta muda potensial, yakni Jayden Osterwolde dan Miliano Jonathan.
Keduanya direncanakan akan merampungkan proses tersebut pada bulan Mei mendatang, dan diharapkan bisa segera memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Langkah ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Percepatan naturalisasi adalah bagian dari strategi besar yang sedang disusun demi memperkuat fondasi tim nasional. Kehadiran dua pemain keturunan tersebut bisa menjadi penambah kekuatan signifikan, terutama jelang laga-laga penting melawan lawan tangguh seperti Jepang dan Cina. Di saat yang sama, fokus penuh juga diberikan untuk menyiapkan tim secara teknis dan mental agar siap tampil maksimal. Melihat situasi ini, keputusan Erik untuk tetap berada di tanah air adalah bentuk tanggung jawab nyata sebagai pemimpin federasi. Kecermatannya dalam membaca prioritas, keberaniannya mengambil keputusan besar, dan komitmennya terhadap kemajuan sepak bola nasional layak mendapatkan apresiasi tinggi. Lalu menurut kalian, apakah kalian setuju Erick Thohir tolak undangan Presiden AFF demi persiapan lawan Cina dan Jepang? Jika kalian sependapat dengan Erick Thohir, silakan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Begini komentar Shin Tae-yong setelah disuruh jadi pelatih ASEAN All Stars. Shin Tae-yong nekat ngomong begini di hadapan petinggi AFF, semua netizen Indonesia pasti setuju dengan pendapatnya ini. Dalam waktu dekat, sebuah pertandingan istimewa akan tersaji, mempertemukan tim ASEAN All Stars melawan klub top dunia asal Inggris, Manchester United. Laga ini akan dilaksanakan pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pertandingan tersebut menjadi sorotan publik sepak bola Asia Tenggara karena tak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap potensi sepak bola kawasan ini. Untuk mengarsiteki tim ASEAN All Stars, nama Kim Sang-sik resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Penunjukan ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejak Kim yang cukup impresif. Pelatih asal Korea Selatan itu bukanlah sosok asing di kawasan Asia Tenggara. Ia pernah mencatatkan prestasi gemilang dengan membawa timnya meraih gelar juara dalam turnamen AFF edisi 2024. Prestasi itu semakin mengukuhkan namanya sebagai pelatih yang punya kapasitas besar dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Pengalamannya di level internasional serta pendekatan taktik modern yang dimilikinya menjadi nilai plus yang diharapkan mampu menyatukan para pemain terbaik ASEAN dalam waktu singkat. Kim Sang-sik dihadapkan pada tantangan menarik, yakni membentuk tim yang kuat dari berbagai latar belakang negara, menghadapi skuad penuh bintang seperti Manchester United. Namun, dengan pengalamannya, banyak pihak yakin tim ASEAN All Stars akan tampil memberi perlawanan sengit. Sebuah kesempatan emas untuk menunjukkan kelas sepak bola Asia Tenggara di hadapan dunia. Sebelum nama Kim Sang-sik resmi ditunjuk sebagai pelatih ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United, sempat muncul rencana awal yang cukup menarik. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara sebenarnya menginginkan Shin Tae-yong untuk menempati posisi tersebut. Pelatih asal Korea Selatan yang saat ini membesut timnas Indonesia itu dinilai sebagai sosok paling ideal, mengingat pengalamannya yang luas serta keberhasilannya membentuk skuad Garuda menjadi tim yang semakin disegani. Namun, secara mengejutkan, Shin menolak tawaran tersebut secara tegas. Penolakannya bukan tanpa alasan. Pertama, karena laga melawan Manchester United bukan bagian dari agenda resmi FIFA, sehingga ia merasa tidak berkepentingan untuk terlibat secara profesional. Namun lebih dari itu, alasan yang paling menyentuh datang dari komitmen pribadinya terhadap Indonesia. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah berjanji untuk tidak melatih negara manapun selain Indonesia, sebagai bentuk rasa hormat terhadap tanah yang telah mempercayainya dan memberi tempat dalam karir kepelatihannya. Keputusan itu pun menuai banyak apresiasi dari pencinta sepak bola tanah air, yang semakin menghargai loyalitas dan integritas yang ditunjukkan oleh sang pelatih. Saya sudah berjanji pada diri sendiri, setelah Indonesia, saya tidak akan melatih tim nasional manapun, ujar Shin tegas. Shin Tae-yong bukanlah sosok yang biasa-biasa saja dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ia dikenal sebagai pelatih yang berani dan tegas dalam menyuarakan pendapatnya demi kebaikan tim yang ia tangani. Salah satu langkah berani yang pernah ia ambil adalah ketika secara terbuka meminta kepada PSSI untuk mempertimbangkan keluar dari turnamen AFF, usai merasa tim Indonesia diperlakukan tidak adil dalam beberapa pertandingan. Keberaniannya itu mendapat banyak dukungan dari publik, karena dianggap mewakili kegelisahan yang dirasakan banyak pihak atas kualitas penyelenggaraan turnamen.
Kini, nama Shin kembali menjadi perbincangan hangat. Beredar kabar dari berbagai media, baik dari dalam negeri maupun Korea Selatan, bahwa ia akan kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Namun kali ini, bukan untuk menangani tim senior, melainkan dipercaya oleh PSSI untuk menahodai tim U23 Indonesia. Rencana ini muncul seiring dengan kabar bahwa Gerald Vandenburg, pelatih yang sebelumnya menangani tim U23, tidak akan melanjutkan tugasnya. Shin dianggap sebagai sosok yang paling tepat untuk mengemban tanggung jawab besar ini, terutama dalam misi membawa tim muda Indonesia tampil di Piala Asia U23. Lantas menurut kalian apakah keputusan Shin Tae-yong menolak ASEAN All Stars serta meminta AFF dihapuskan sudah tepat? Dan menurut kalian apakah setuju Shin Tae-yong jadi pelatih U23? Jika setuju silakan like video ini dan komen setuju. 1 like dan 1 komen kalian adalah doa agar Shin Tae-yong beneran jadi pelatih U23. Mantap, striker Liga 1 yang akan dipanggil ialah Stefano Lillipali dan Ramadan Sananta. Patrick Kluivert akan coret Hoki Caraka, Dimas Drajat, dan juga Witan Sulaiman. Patrick Kluivert belakangan ini semakin sering terlihat memantau kompetisi Liga 1. Bersama 2 asistennya, Alex dan Denny Lanzaat, ia tampak serius mengamati perkembangan pemain-pemain lokal yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Tujuan mereka jelas, mencari talenta terbaik dari kompetisi domestik untuk dibawa ke level internasional. Selama pemantauan, beberapa nama mulai mencuri perhatian. Kabarnya, Kluivert sudah mengantongi beberapa pemain yang dianggap layak dipanggil ke timnas. Dari sekian banyak talenta yang ia amati, 2 nama yang santer diberitakan bakal mendapat kesempatan adalah Stefano Lillipali dan Ramadan Sananta. Lillipali memang bukan nama asing di timnas. Dengan pengalaman dan kualitas yang masih terjaga di usia 34 tahun, gelandang serang ini dinilai masih bisa memberikan kontribusi besar, terutama dalam hal kreativitas dan visi bermain. Sementara itu, Sananta, yang tampil konsisten di Liga 1, dipandang sebagai salah satu penyerang potensial yang bisa menambah daya gedor skuad Garuda. Jika benar keduanya mendapat panggilan, ini bisa menjadi sinyal bahwa Kluivert ingin menggabungkan pengalaman dengan potensi muda dalam membangun tim yang lebih kompetitif. Kini, tinggal menunggu kepastian siapa saja yang benar-benar akan dipilih untuk memperkuat timnas di pertandingan mendatang. Tidak bisa disangkal, Stefano Lillipali dan Ramadan Sananta adalah 2 penyerang yang tampil produktif di Liga 1 musim ini. Keduanya menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi andalan di lini serang klub masing-masing. Sananta, sebagai striker muda, terus membuktikan ketajamannya di depan gawang. Dengan kecepatan, ketajaman insting gol, serta kemampuannya dalam duel udara, ia kerap menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan lawan. Selain mencetak gol dari skema open play, Sananta juga cukup andal dalam memanfaatkan peluang dari bola mati. Statistiknya menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu striker lokal paling berbahaya saat ini. Di sisi lain, Lillipali masih membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap bersinar. Sebagai gelandang serang yang juga bisa bermain lebih ke depan, ia tidak hanya rajin mencetak gol tetapi juga menjadi kreator serangan bagi timnya. Visi bermainnya yang tajam serta kemampuannya dalam menciptakan peluang menjadikannya pemain yang sulit dihentikan. Dengan performa seperti ini, tak heran jika keduanya mulai masuk dalam radar Patrick Kluivert. Jika dipanggil ke timnas, mereka bisa menjadi senjata berharga untuk lini depan Garuda. Kini, publik menunggu apakah nama mereka benar-benar akan masuk dalam daftar skuad yang akan dipanggil di pertandingan mendatang. Patrick Kluivert kemungkinan besar akan mengandalkan para pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, keputusannya untuk tetap memantau talenta lokal dari Liga 1 patut diapresiasi. Jika benar Stefano Lillipali dan Ramadan Sananta mendapat panggilan, itu adalah langkah yang masuk akal. Dibandingkan beberapa nama seperti Hoki Caraka, Dimas Drajat, atau Witan Sulaiman, Lillipali dan Sananta saat ini memang menunjukkan performa yang lebih konsisten. Sananta, misalnya, terus membuktikan ketajamannya di Liga 1 dengan koleksi gol yang impresif. Ia adalah tipikal striker yang bisa diandalkan dalam berbagai situasi, baik dalam duel udara maupun pergerakan tanpa bola. Sementara itu, Lillipali tetap menjadi salah satu gelandang serang terbaik di kompetisi domestik.
Dengan kreativitas, pengalaman, dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua, ia bisa menjadi pembeda dalam skema permainan timnas. Kehadirannya di lapangan selalu memberikan ancaman bagi lawan. Jika Kluivert ingin membangun tim yang lebih kompetitif, pemilihan pemain harus berdasarkan performa terkini, bukan sekadar nama besar atau pengalaman sebelumnya. Apakah pencoretan Witan, Dimas, dan Hoki merupakan keputusan tepat? Itu tergantung pada kebutuhan taktik. Namun, melihat kondisi saat ini, memberikan kesempatan kepada Lillipali dan Sananta bisa menjadi pilihan yang lebih rasional. Ngeri, Pascal Struijk jadi pahlawan untuk Leeds United yang sebentar lagi promosi ke Liga Inggris. Gosipnya Pascal juga sudah mulai dilirik oleh klub-klub besar seperti Manchester United. Pascal Struijk tampil sebagai pahlawan dalam kemenangan dramatis Leeds United atas Sunderland dalam laga yang digelar pada Selasa dini hari lalu. Meski baru masuk di babak kedua, bek berdarah Indonesia itu berhasil mencetak 2 gol yang membawa timnya meraih kemenangan dengan skor 2-1. Leeds sempat tertinggal lebih dulu setelah Wilson Isidore mencetak gol bagi Sunderland. Namun, keputusan pelatih Daniel Farke untuk memasukkan Struijk di menit ke-71 menggantikan Ao Tanaka terbukti menjadi langkah yang sangat tepat. Kehadirannya di lapangan langsung memberikan dampak besar, terutama dalam situasi bola mati dan duel udara. Dengan ketajamannya dalam membaca permainan, Struijk sukses mencetak 2 gol yang membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan bagi Leeds United. Menariknya, Struijk mengaku sudah melihat celah untuk mencetak gol bahkan sebelum masuk ke lapangan. Saat masih duduk di bangku cadangan, ia memperhatikan bagaimana pertahanan Sunderland memberikan ruang di kotak penalti. Ketika akhirnya mendapat kesempatan bermain, ia memanfaatkan pengetahuannya itu dengan sempurna. Performa luar biasa ini kembali menghidupkan pembicaraan mengenai kemungkinan Struijk memperkuat timnas Indonesia. Sebagai pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia, ia memenuhi syarat jika ingin dinaturalisasi dan membela Garuda di level internasional. Bahkan, media Belanda, Voetbal Primeur, menilai bahwa peluangnya untuk membela Indonesia masih terbuka jika proses naturalisasi dilakukan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa PSSI akan mengajukan proses tersebut. Struijk sendiri sejauh ini masih fokus membela Leeds United dan belum memberikan pernyataan resmi mengenai ketertarikannya bermain untuk timnas Indonesia. Di usia 25 tahun, Struijk masih berada dalam fase terbaiknya sebagai pemain profesional. Dengan kualitas bertahan yang solid, kemampuan duel udara yang kuat, serta keunggulan dalam situasi bola mati, ia bisa menjadi aset besar bagi Indonesia jika suatu saat memilih bergabung. Namun, semua masih sebatas spekulasi, dan keputusan akhirnya tetap berada di tangan sang pemain. Yang jelas, penampilannya bersama Leeds United terus menunjukkan bahwa ia adalah bek berkualitas yang bisa menjadi pembeda di saat-saat krusial. Jika ia terus tampil gemilang, bukan tidak mungkin Indonesia atau negara lain akan kembali mencoba membujuknya untuk bermain di level internasional. Mantap, Wahyu Prasetyo ternyata dulu pernah menang duel lawan Asnawi Mangkualam dan langsung dinobatkan sebagai Man of the Match. Tak heran dulu Shin Tae-yong sempat kepincut dengan Wahyu Prasetyo dan dipanggil ke timnas Indonesia. Wahyu Prasetyo terus menunjukkan performa impresif, baik bersama timnas Indonesia maupun klubnya, Malut United. Di Liga 1 musim ini, bek tengah asal Batang itu semakin matang dalam permainannya dan kini tengah menikmati salah satu periode terbaik dalam karirnya. Kepercayaan diri Wahyu semakin meningkat setelah mendapat kesempatan tampil bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Itu menjadi penampilan ketiganya bersama skuad Garuda, sekaligus yang pertama dalam kompetisi resmi. Sebelumnya, ia hanya bermain dalam laga uji coba melawan Turkmenistan dan Libya. Pada pertandingan kontra Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, September lalu, Shin Tae-yong harus mencari pengganti Sandy Walsh yang kelelahan. Dua opsi tersedia, Asnawi Mangkualam, yang sedang tampil gemilang di Liga Thailand bersama Port FC, atau Wahyu Prasetyo. Keputusan pelatih asal Korea Selatan itu cukup mengejutkan karena justru memberikan kesempatan kepada Wahyu. Masuk di menit-menit akhir ketika skor masih imbang 0-0, Wahyu langsung menunjukkan ketangguhannya. Ia tak hanya membantu tim menjaga clean sheet,
tetapi juga membuat pemain Australia, Sam Silvera, menerima kartu kuning. Kontribusi singkatnya membuktikan bahwa ia layak dipertimbangkan untuk peran lebih besar di tim nasional. Momentum positif itu ia bawa ke level klub bersama Malut United. Hanya berselang beberapa hari setelah membela Indonesia, ia kembali menjadi andalan di lini belakang saat timnya menjamu Semen Padang dalam laga pekan keempat Liga 1, September lalu. Tidak hanya bermain penuh selama 90 menit, Wahyu juga tampil luar biasa hingga dinobatkan sebagai Man of the Match dalam kemenangan 2-1 timnya. Menurut statistik dari akun resmi Liga 1 Match, Wahyu mencatatkan performa yang sangat solid di laga tersebut. Ia sukses melakukan 43 operan akurat, 5 dribble sukses, 5 tackle bersih, 4 intercept, serta 4 sapuan penting. Tanpa kehadirannya, Semen Padang mungkin bisa mencetak lebih dari 1 gol. Jika ia terus mempertahankan level permainannya yang luar biasa ini, peluangnya untuk menjadi starter reguler di timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Dengan ketahanan fisik, disiplin bertahan, dan keberanian dalam duel, Wahyu Prasetyo bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda di masa depan. Mantap, Ivar Jenner tengah mengasah skillnya untuk akurasi umpan dan passing jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivar berharap bisa terus masuk menjadi starting 11 untuk skuad merah putih. Ivar Jenner adalah salah satu gelandang muda berbakat yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Pemain berusia 21 tahun ini berkarir di Belanda bersama FC Utrecht, meskipun belum mendapat kesempatan bermain di tim utama. Namun, hal itu tak mengurangi perannya yang begitu penting bagi skuad Garuda. Sejak menjalani debutnya bersama timnas senior, Jenner telah mencatatkan 15 penampilan dan menjadi andalan di lini tengah. Ketika masih di bawah arahan Shin Tae-yong, Jenner sering berduet dengan Tom Haye untuk menjaga keseimbangan permainan Indonesia. Kombinasi keduanya menghadirkan ketenangan dalam mengalirkan bola sekaligus memberikan perlindungan bagi lini belakang. Kini, dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, sistem permainan bisa saja mengalami perubahan. Jenner tentu harus beradaptasi dengan strategi yang akan diterapkan oleh juru taktik asal Belanda tersebut. Sebagai pemain muda yang masih terus berkembang, Jenner pernah mengungkapkan bahwa dirinya memiliki 3 kekuatan utama yang membuatnya percaya diri di lapangan. Pernyataan itu ia sampaikan ketika menandatangani kontrak dengan tim muda FC Utrecht pada tahun 2021. Ketiga aspek tersebut menjadi ciri khas permainannya dan bisa menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia. Keunggulan pertama yang dimiliki Jenner adalah visi bermain yang tajam. Ia mampu membaca permainan dengan baik, mengetahui kapan harus mengalirkan bola ke depan atau menahan tempo permainan. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola juga menjadi nilai tambah yang membantu tim membangun serangan dengan lebih efektif. Aspek kedua yang menjadi kekuatannya adalah fisik yang tangguh. Meski usianya masih muda, Jenner dikenal sebagai pemain yang tidak mudah kalah dalam duel perebutan bola. Ketahanan fisiknya memungkinkan dia bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah. Terakhir, Jenner memiliki kemampuan bertahan yang solid. Selain piawai dalam mengalirkan bola, ia juga mampu melakukan tackle bersih dan menutup pergerakan lawan dengan baik. Kemampuan ini menjadikannya gelandang yang tidak hanya berperan sebagai pengatur serangan, tetapi juga bisa membantu lini belakang dalam memutus serangan lawan. Dengan kombinasi visi bermain, ketahanan fisik, dan kemampuan bertahan yang kuat, Jenner bisa menjadi pemain kunci bagi Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Jika dimanfaatkan dengan optimal, ia bisa menjadi sosok yang mengatur ritme permainan dan membawa lini tengah timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pedas, Fahri Husaini ajari Indra Syafri cara bermain bertahan dan cetak gol saat melawan Iran. Indra Syafri diminta belajar lebih banyak dari pelatih-pelatih lain agar punya banyak referensi. Fahri Husaini tiba-tiba menjadi sorotan setelah mengunggah momen kemenangan bersejarah timnas Indonesia U16 atas Iran di Piala Asia U16 2018. Mantan pelatih Garuda Muda itu membagikan 2 video spesial yang menggambarkan bagaimana timnya saat itu mampu mengalahkan salah satu kekuatan besar Asia dengan skor 2-0 dalam laga pembuka fase grup. Tim yang ditangani Fahri ketika itu tergabung di grup C bersama Iran, India, dan Vietnam. Berbekal skuad juara Piala AFF U16 2017,
Tim ini dihuni para pemain muda berbakat yang kelak menjadi bagian penting timnas Indonesia, seperti Bagus Kahvi, Bagas Kava, Sultan Ziko, hingga Hernando Ari. Penampilan mereka pun cukup solid di turnamen ini, sukses keluar sebagai pemuncak grup dengan 5 poin hasil dari 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Kemenangan bersejarah atas Iran menjadi satu-satunya hasil maksimal yang diraih Indonesia di babak grup. 2 gol yang memastikan kemenangan dicetak oleh Bagus Kahvi di menit keempat dan Bagas Kava di masa injury time. Momen inilah yang kembali diangkat oleh Fahri Husaini melalui media sosialnya, bertepatan dengan kegagalan timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Dalam unggahannya, Fahri membagikan 2 video yang menyoroti aspek penting dalam sepak bola, yaitu cara mencetak gol dan cara bertahan yang efektif. Video pertama diberi judul The Art of Goal Scoring, yang memperlihatkan bagaimana pressing tinggi dan variasi serangan dari sisi kiri pertahanan lawan mampu menciptakan peluang emas. Melalui umpan cutback yang dieksekusi dengan baik, Bagus Kahvi sukses menjebol gawang Iran. Sementara itu, video kedua berjudul The Art of Defending, Win Ball Back menunjukkan bagaimana disiplin bertahan yang diterapkan timnya dalam menghadapi serangan lawan. Dalam cuplikan tersebut, terlihat bagaimana 5 pemain Indonesia mengepung 2 pemain Iran yang berusaha membangun serangan balik. Dengan pressing ketat yang diterapkan secara kolektif, para pemain berhasil merebut bola tanpa memberikan celah bagi lawan untuk mengembangkan permainan. Sayangnya, perjalanan timnas U16 saat itu harus terhenti di perempat final setelah kalah tipis 2-3 dari Australia. Padahal, mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia U19 di Brasil. Di sisi lain, kegagalan timnas U20 asuhan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025 terasa semakin pahit. Alih-alih mencapai target lolos ke Piala Dunia, mereka justru harus tersingkir lebih awal setelah menelan 2 kekalahan, salah satunya dari Iran dengan skor telak 0-3. Unggahan Fahri pun seolah menjadi pengingat bahwa dengan strategi yang tepat dan disiplin tinggi, tim Indonesia sebenarnya mampu bersaing di level Asia. Alhamdulillah, PSSI masih bisa datangkan rekan Sintayong untuk latih timnas Indonesia U17. Netizen berdoa agar Sintayong juga bisa kembali hadir ke timnas Indonesia dalam waktu dekat. Fisioterapis asal Korea Selatan, Choi Ju-yang, kini telah kembali bergabung dengan timnas Indonesia U17 yang sedang menjalani persiapan di Yogyakarta. Kehadirannya menjadi bagian penting dari tim, terutama dalam mendukung kondisi fisik para pemain muda Garuda menjelang Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Sebelumnya, Choi sempat meninggalkan Indonesia dan kembali ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025. Kepulangannya terjadi bersamaan dengan hengkangnya Sintayong setelah PSSI memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia. Meski demikian, Choi telah menegaskan bahwa ia masih memiliki kontrak dengan PSSI dan akan kembali menjalankan tugasnya di Indonesia. Kembalinya Choi ke timnas U17 tidak terlepas dari kebutuhan tim asuhan Nova Arianto. Pelatih kepala timnas U17 itu meminta PSSI untuk tetap mempertahankan Choi karena pengalaman dan keahliannya sebagai fisioterapis sangat dibutuhkan dalam menjaga kebugaran para pemain muda. Sumarji, salah satu petinggi PSSI, membenarkan bahwa pihaknya telah menyetujui permintaan Nova dan tetap memperkerjakan Choi Ju-yang, mengingat kontraknya masih berjalan dan kontribusinya sangat berharga bagi tim. Meskipun rekan dekatnya, Sintayong, telah resmi berpisah dengan timnas Indonesia, Choi tetap menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja. Ia kembali dengan fokus penuh untuk membantu timnas U17 menghadapi tantangan berat di Piala Asia U17 2025. Kompetisi ini menjadi ajang penting bagi Garuda Muda, yang akan berusaha tampil maksimal di tingkat Asia. Sebagai fisioterapis berpengalaman yang pernah menangani timnas Vietnam sebelum bergabung dengan Indonesia, Choi memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana menjaga kebugaran pemain agar tetap berada dalam kondisi optimal. Perannya akan sangat penting, terutama mengingat intensitas tinggi yang akan dihadapi para pemain muda di turnamen mendatang. Dengan persiapan yang semakin matang dan dukungan tenaga profesional seperti Choi Ju-yang, timnas U17 Indonesia diharapkan dapat tampil kompetitif di Piala Asia U17. Nova Arianto kini memiliki tambahan tenaga ahli dalam tim kepelatihannya,
yang bisa membantu para pemain muda untuk menghadapi persaingan ketat di Arab Saudi nanti. Mantap, setelah resmi gagal lolos Piala Asia U20, PSSI pecat Indra Syafri dan diganti pelatih asal Belanda. Indra Syafri senasib dengan Shin Tae-yong dan akan pulang kampung besok pagi. Timnas Indonesia U20 baru saja menyelesaikan perjalanannya di Piala Asia U20 2025 dengan hasil yang mengecewakan. Skuad asuhan Indra Syafri harus angkat koper lebih awal setelah gagal lolos dari fase grup. Di laga pembuka, Indonesia harus menelan kekalahan 3-0 saat menghadapi tim kuat, yakni Iran, yang langsung memberikan tekanan sejak menit awal. Meski berusaha tampil disiplin, Garuda Muda kebobolan lebih dulu dan kesulitan menciptakan peluang berarti. Serangan balik cepat sempat membahayakan gawang lawan, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Indonesia harus menelan kekalahan. Pada pertandingan kedua, yakni saat melawan Timnas Uzbekistan U20, Timnas U20 masih berusaha bangkit. Mereka tampil lebih berani dengan pressing tinggi dan pergerakan agresif di lini depan. Sayangnya, pertahanan kembali menjadi titik lemah. Meski sempat mencetak gol, keunggulan lawan bertahan hingga peluit panjang berbunyi, membuat Indonesia kembali kehilangan poin penting. Garuda Muda kalah dengan skor 1-3. Laga terakhir yakni saat versus Yaman U20 menjadi penentu, tetapi di sini situasinya semakin sulit. Performa Indonesia meningkat dengan serangan lebih terorganisir, tetapi kelemahan dalam duel udara kembali dimanfaatkan lawan. Garuda Muda pun hanya mampu menahan Yaman dengan skor 0-0, dan otomatis gagal melaju ke babak selanjutnya. Hasil ini menjadi evaluasi besar bagi Indra Syafri dan timnya. Meski perjalanan berakhir lebih cepat dari harapan, pengalaman di turnamen ini harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki kelemahan sebelum menghadapi tantangan berikutnya. Indra Syafri dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa timnas Indonesia meraih gelar juara di level ASEAN. Kiprahnya di Piala AFF sempat membuat banyak pihak optimistis bahwa ia bisa membawa Garuda Muda bersaing di Asia. Namun, kenyataan berbicara lain. Saat menghadapi lawan-lawan dari level yang lebih tinggi, tim asuhannya kesulitan menunjukkan performa yang meyakinkan. Salah satu ciri khas Indra adalah seringnya menggelar pemusatan latihan di berbagai tempat, baik di dalam maupun luar negeri. Harapannya, dengan persiapan yang matang, tim bisa tampil lebih solid saat turnamen berlangsung. Namun, hasil di lapangan tak selalu sesuai ekspektasi. Meski telah menjalani serangkaian TC panjang, performa tim di Piala Asia tetap jauh dari kata maksimal. Masalahnya bukan hanya soal hasil, tetapi juga efektivitas dari strategi yang diterapkan. Dengan anggaran besar yang dikeluarkan untuk persiapan, seharusnya ada peningkatan signifikan dalam permainan tim. Sayangnya, saat menghadapi tim-tim kuat Asia, kelemahan fundamental seperti organisasi pertahanan dan efektivitas serangan masih terlihat jelas. Kegagalan di Piala Asia ini menjadi catatan penting bagi Indra dan federasi. Jika ingin bersaing di level lebih tinggi, perbaikan mendasar harus dilakukan, bukan sekadar menambah durasi TC tanpa solusi yang nyata. Kegagalan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia tampaknya menjadi pukulan telak bagi PSSI. Federasi dikabarkan segera mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak Indra Syafri lebih cepat dari yang direncanakan. Kekecewaan terhadap performa tim di ajang tersebut membuat masa depannya sebagai pelatih kini berada di ujung tanduk. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa PSSI tengah mempertimbangkan Giovanni van Bronckhorst sebagai penggantinya. Pelatih asal Belanda itu dikenal memiliki pengalaman di level Eropa dan bisa membawa warna baru bagi perkembangan Garuda Muda. Namun, jika benar Indra diberhentikan, PSSI harus siap memberikan kompensasi, mengingat kontraknya masih berlaku hingga 2027. Lalu, apakah keputusan ini sudah tepat? Jika melihat hasil yang diraih di Piala Asia, sulit membantah bahwa perubahan memang diperlukan. Meski memiliki rekam jejak bagus di tingkat ASEAN, Indra belum mampu membawa timnya bersaing di level Asia. Pemusatan latihan yang sering dilakukan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas permainan. Jika PSSI ingin timnas U20 lebih kompetitif, pergantian pelatih bisa menjadi solusi. Namun, yang lebih penting adalah membangun sistem yang lebih baik agar Garuda Muda tak lagi hanya jago kandang di ASEAN, tetapi juga mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia.